warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tentunya lakukan 3 hal untuk menghindari COVID-19 dari kita, yaitu gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik, lalu jauhi kerumunan. Jika ada waktu, manfaatkan sedikit waktu kalian untuk berolahraga, ya, agar imun tubuh kita semakin kuat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3 yaitu masyarakat sejahtera negara kuat. Nah, kali ini kita akan belajar 2 pembelajaran sekaligus, yaitu pembelajaran 3 dan 4. Nah, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran ini dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan dengan kegiatan membaca kita dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menemukan informasi penting, diharapkan kita mampu menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf dengan tepat. Kemudian, yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi diharapkan kita mampu menjelaskan isi sebuah reklame. Lalu yang keempat, dengan kegiatan berlatih diharapkan kita dapat membuat gambar rancangan baliho dengan terampil, ya. Kemudian yang kelima, dengan kegiatan menulis diharapkan kita dapat menuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Yang keenam, dengan kegiatan membaca diharapkan kita dapat menuliskan keterkaitan judul bacaan dengan isi bacaan. Apakah isi itu nyambung atau tidak dengan judul bacaannya, ya. Dan yang terakhir, dengan kegiatan mengamati diharapkan kita dapat menunjukkan judul bacaan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Baik, sekarang silakan buka buku kalian untuk pembelajaran 3 halaman 98, ya. Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di sini kita lihat gambar di mana orang-orang sedang antri untuk membayar pajak. Biasanya yang paling sering kita lihat itu adalah orang yang membayar pajak kendaraan bermotor, di mana di Samsat, ya. Samsat itu adalah dikhususkan tempat kita membayar pajak kendaraan bermotor, baik motor ataupun mobil, ya. Nah, kita lanjut. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu, artinya Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban seperti Ayah Udin? Apa kira-kira dampak yang ditimbulkan? Nah, ini tentu jika semua orang, ya, membayar pajak tepat waktu, maka keuangan negara itu tidak pernah yang namanya defisit atau kekurangan keuangan, karena semua masyarakatnya patuh akan pajak. Karena apa? Pajak ini sangat bermanfaat buat kita semua, ya, karena dari kita, oleh kita, kemudian dikembalikan untuk kita bayar pajak, ya,
sebagai tanggung jawab kita terhadap negara, dan negara memiliki tanggung jawab akan membangun daerah kita menjadi lebih baik. Seperti itu fungsinya pajak, ya. Oke, kita lanjutkan. Di buku kalian halaman 99 ada sebuah bacaan non fiksi, ya. Kita lihat, kita baca sampai dari halaman 99 sampai halaman 100, ya. Nah, kalian bacakan dalam hati dan dengarkan. Bapak akan bacakan, ya. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk membangun bangsa. Misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, bahkan tempat-tempat ibadah. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Nah, kita lanjut, ya. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, ya. Hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaharuan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam lautnya. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawabnya atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain adalah korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan yang sama di kemudian harinya. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari diri sendiri. Misalnya sebagai pelajar, selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya berperan tanggung jawab sebagai warga negara, dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yaitu keluarga, dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kita akan
kuat ya. Baik, dari teks tersebut coba perhatikan halaman 101 ya. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang mengandung informasi penting dalam setiap paragrafnya. Informasi penting tersebut didasarkan pada gagasan utamanya yang ada pada setiap paragraf. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalam tulisan hasil di dalamnya ya. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel seperti berikut. Nah, kita lihat contoh nih. Untuk paragraf 1 ya, gagasan utamanya dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya apa? Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Nah, paragraf 2 berisi apa? Paragraf 2 itu berisi tentang contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Itulah gagasan utamanya. Kemudian informasi pentingnya apa? Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban masyarakat membayar pajak ya. Nah, kemudian paragraf 3 apa? Paragraf ketiga adalah gagasan utamanya bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi pentingnya bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Ingat, untuk menentukan gagasan utama dan informasi penting itu hampir sama ya, gagasan utama dan informasi penting. Cuma untuk informasi penting itu ada kalimat tambahan berupa keterangan-keterangan ya, seperti ini ya. Semakin kuatnya suatu negara ya, berdampak pada semakin kuatnya suatu negara, seperti itu. Kita lanjut paragraf keempat. Gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Kemudian informasi pentingnya kita lihat sama ya. Bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Nah, ini ada keterangannya, berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa. Kita lanjut paragraf 5. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Kalimat pentingnya pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Paragraf 6. Pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Nah, di sini kita perhatikan baik-baik antara gagasan utama dengan informasi penting itu hampir sama. Cuma Bapak ingatkan lagi ada tambahan untuk informasi penting berupa keterangan ya. Kita lanjutkan. Mari berdiskusi. Nah, diskusikan bersama kelompokmu tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut. Nah, karena kita belajar dari rumah, oleh karena itu coba kalian cari tahu ya, bisa menggunakan sumber informasi dari manapun. Boleh menanyakan sama orang tua, kakak ataupun yang lainnya di sekitar rumah ya. Coba diisi tabel berikut ya. Ini tugas kalian yang pertama ya. Tugas kalian yang pertama tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara itu apa saja. Jadi ada 4 yang diisi. Nah, contoh di sini pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tadi contohnya melaksanakan kewajiban membayar pajak. Apa dampak yang ditimbulkan? Berlangsungnya pembangunan bangsa. Nah, tadi sudah kita baca juga pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kalian bisa ngambil informasi dari teks-teks tadi juga bisa. Ya? Baik, kita lanjut. Agar tercipta masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Kamu juga merupakan warga negara, sehingga kamu juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya mengubahkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat yang sejahtera. Ya, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Ciri masyarakat sejahtera antara lain dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, kesejahteraan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Banyak papan reklame yang mengajak kita untuk hidup sehat. Apakah kamu pernah melihatnya? Nah, di sini juga kita membahas tentang masalah kesehatan, terutama sekarang pada masa pandemi COVID-19. Banyak sekali baleho, poster dan lain-lainnya yang bisa kita lihat di jalan-jalan, di mana mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan, terutama menggunakan masker ya. Nah, sekarang coba perhatikan beberapa gambar berikut ini ya, yang merupakan reklame ya. Nah, kita lihat ada gambar yang pertama. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kita lihat badan yang membuat ini adalah BNN ya, Badan Narkotika Nasional. Kita lihat ini lambang. Kemarin Bapak jelaskan, ditanya lambang apa? Nah, ada lambang seperti ini. Kita lanjut. Bijak memilih makanan. 4 sendok makan gula. Terlalu banyak gula berakibat kegemukan dan diabetes. Melitus di diabetes mengganggu jantung dan ginjal. Nah, ini kita lihat ya, sebuah reklame ya, untuk mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan. Kemudian matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Contohnya ya, kita lihat. Kemudian cegah dengan 3M plus ya. Menguras tempat penampungan air, mengumpul barang bekas dan menutupi tempat penampungan air ya. Terus plus-plusnya, hindari gigitan nyamuk, gunakan obat nyamuk, tidur dengan kelambu. Hari demam berdarah nasional. Hari demam berdarah nasional ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa poster, dan sekarang salah satunya lomba balita sehat di desa sejahtera. Nah, ini beberapa poster yang bisa kita lihat ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab. Ini sebuah pertanyaan, coba kita lihat. Diskusikan dengan temanmu sebangkumu gambar-gambar reklame di atas mengenai hal berikut. Nah, kita lihat apa isi setiap reklame pada gambar di atas. Nah, isinya tadi itu adalah semua tentang pesan-pesan untuk kita ya, mulai dari tentang narkoba, penggunaan pengaturan cara makan gula ya, kemudian merokok, mencegah gigitan jamur demam berdarah dan seterusnya ya. Itu isi dari setiap reklame. Apakah menurut kalian reklame itu menarik? Tentu saja ya, karena di sana terlihat ada gambar-gambar yang menarik yang membuat kita lebih ingin untuk membacanya. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjut. Jadi ini bukan tugas ya, bukan tugas. Tugas kalian baru satu yang pertama tadi. Nah, kita lanjut. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contohnya reklame media visual yang dipasang di luar ruangan yaitu baliho ya. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru, dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Apakah kamu pernah membuat baliho atau dapatkah kamu membuat baliho? Nah,
sekarang coba ini yang kamu tugas kalian yang kedua ya. Tugas yang kedua buat kalian hari ini, yaitu pertama carilah gambar baliho, kemudian tempelkan pada kotak berikut ini ya. Kalian bisa cari gambar-gambar baliho, tapi jangan terlalu besar, tempelkan pada kotak berikut. Kemudian apa yang akan kamu tuliskan dalam gambar jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Nah, sekarang karena kemungkinan kalau di rumah kan susah tuh nyari baliho tuh. Nah, sekarang Bapak minta kalian coba cari gambar baliho, lalu kalian gambarkan di buku tugas kalian seperti apa. Nah, gambarannya itu berhubungan dengan hidup sehat supaya sejahtera. Nah, itu tugas buat kalian ya. Oke, kita lanjutkan. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana cara menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi anak-anak. Sekarang kalian sudah memasuki masa remaja ya, atau masa pubertas. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu. Misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingat kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Kemarin sudah kita bahas ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Sudah ya? Kita bahas ya itu. Jadi tidak perlu kita tulis lagi untuk masa pubertas ini tidak perlu kita tulis lagi karena kalian sudah Bapak jelaskan ya di pembelajaran sebelumnya. Oke, kita lanjut. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari membaca bacaan berikut ini. Kita lihat di buku kalian halaman 108 ya, tentang sebuah bacaan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga desa maupun sampai ke pelosok desa. Nah, pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi masyarakat desa yang akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan, bahkan pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK atau disebut dengan pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendengarkan narasumber atau mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri
berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia, ya. Nah, kita lihat ini sebuah teks yang menjelaskan tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi antara judul dan bacaan kira-kira sesuai apa tidak. Nah, kita lihat. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut, ya. Nah, jadi kalau sesuai, tulis sesuai. Ini tugas ketiga buat kalian. Kalau sesuai, tulis sesuai. Apa alasannya kenapa sesuai dengan judulnya, ya? Ini tugas kalian yang ketiga. Nah, kita lanjut. Media menyampaikan informasi melalui bacaan, tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan. Kita lihat, ada bacaan di buku kalian halaman 110, ya. Sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Nah, sekarang coba kalian baca di dalam hati, ya, dan dengarkan yang Bapak bacakan. Indonesia ingin tingkatkan ekonomi masyarakatnya sejahtera dengan bangsa lain. Upaya membangunkan kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan. Salah satunya ialah perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan, pelatihan, dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Nah, dari bacaan tadi, isi bacaannya tidak sesuai dengan bacaan. Oke, bacaan di atas tadi antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Kira-kira menurutmu kira-kira apa judul yang menurutmu sesuai dengan tulisan di atas tadi? Nah, ini tugas keempat kalian, ya. Coba cari tahu kira-kira judul apa yang cocok dengan bacaan tadi, karena isi bacaan tersebut memang ada literasi tetapi masih kurang tepat, ya.
untuk digambarkan sebagai gerakan literasi ya. Coba judul apa ya kira-kira cocok? Silakan dikerjakan. Baik, mungkin untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kerjakan tugasnya dan kirim ke Bapak foto ya. Kirim ke Bapak. Ingat, setiap selesai langsung foto kirim ke Bapak dan tulis pembelajaran berapa ya. Oke? Baik, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.